Saya Refli Harun mengucapkan selamat Hari Mu'alaf Sedunia yang jatuh pada tanggal ini ahli hukum tata negara Bapak Ibu. Dan misi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Mu'alaf Sedunia 25 Desember. Mudah-mudahan hidayah yang telah Allah berikan terus terjaga dan mengantarkan para mu'alaf menuju jalan kebenaran hingga akhir nanti jika Allah menjemput dalam keadaan yang seluruh Fatimah. Sekali lagi selamat Hari Mu'alaf 25 Desember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengapresiasi apa yang diupayakan oleh kawan-kawan untuk menjadikan 25 Desember adalah Hari Mu'alaf Dunia. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan agar pada tanggal 25 Desember itu menjadi banyaknya orang-orang Muslim yang berduyun-duyun mempelajari Islam sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, hadis, serta juga pendapat para ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekali lagi saya mengapresiasi, bravo kepada semua aktivis Muslim yang akan menjadikan tanggal 25 Desember Hari Mu'alaf Sedunia. Saya Muhammad Al-Khattab, Sekjen Forum Umat Islam MUI, mendukung gagasan Prakasa menjadikan tanggal 25 Desember sebagai Hari Mu'alaf Sedunia. Dalam perspektif saya, itu merupakan amanat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah Ali Imran ayat 110. Allah berfirman, walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Ayat. Dan kalau sekiranya amanah beriman, ayat aslama, masuk Islam, ahlul kitab, kaum Yahudi, ikut Nasrani, masuk Islam, menjadi mu'alaf, lakana khairan lahum, itu lebih baik buat mereka. Oke, selamat Hari Mu'alaf Sedunia. Alhamdulillah, kita bersyukur. InsyaAllah kita akan menghadapi Hari Mu'alaf Sedunia. Kita berdoa semoga dengan adanya Hari Mu'alaf Sedunia ditingkatkan dunia antara mereka, dan mudah-mudahan muncul ratusan ribu jutaan mu'alaf di seluruh benua hari ini. Kita doakan selamat Hari Mu'alaf Sedunia, mudah-mudahan menjadi kekuatan besar bagi perjuangan Islam. Terima kasih saya menjadi orang Kepada ikhwan akhwat yang berusaha menjadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika berulang-ulang saya mencoba membuka di berbagai YouTube, TikTok yang ada, saya mulai resah. Bagaimana caranya supaya bisa membentengi jemaat? Kalau mereka punya forum yang besar untuk bisa bersuara, ya kita kan hanya jemaat kecil, apalagi kami sebagai hamba Tuhan kecil yang tinggal di kampung, mungkin tidak bisa bersuara. Suara kami di jemaat ini, bagaimana kita membentengi jemaat kita untuk tidak, oh iya ternyata gini ya, ini Mu'alaf Sedunia 25 Desember, namanya nggak adakah hari lain, nggak adakah tanggal lain? Kenapa mereka selalu usil? Kenapa mereka selalu menggoda kita? Kalau kita tidak siap dengan hal ini, bisa saja kita terpengaruh. Kalau kita tidak membentengi diri kita dengan pengetahuan yang benar tentang Alkitab, bukan masalah iman saja. Mungkin orang berkata, aku beriman, tetapi pengetahuan tentang Alkitab kurang, bisa saja. Oh, ternyata benar mereka. Bapak Ibu, saya secara pribadi bergumul beberapa waktu ini. Dan tidak secara kebetulan Pak Gembala ada pelayanan di sana, hanya dapat mandat, besok. Oke, pergumulan saya terjaga.
Bapak Ibu, ketika mendengar ini saya apa sih? Saya beberapa kali sampai tadi malam, apa yang harus saya sampaikan ke jemaat? Saya tidak punya karunia untuk bisa berkhotbah tentang yang lain, tentang keberkatan dan sebagainya. Saya mencoba mencari ayat bagaimana kita next level dari level ini dapat berkat sekian. Saya tidak bisa ke situ. Saya bergumul beberapa waktu ini apa yang harus saya sampaikan, dan saya menemukan ayat di Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13. Saya tidak mengambil judul yang berbeda dari yang lain. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Di rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Nanti kita mencoba membahas, mungkin tidak sempurna, tetapi saya mencoba untuk paling tidak kita paham. Bapak Ibu saudaranya saya kasih dalam Tuhan, bagaimana saudara kita itu berusaha dengan berbagai metode yang ada, dengan memanfaatkan fasilitas yang ada, bagaimana mereka membangun hubungan dengan pemerintah yang ada dan berbagai lini organisasi yang ada, mencoba untuk menggoyahkan iman kita. Kalau kita tidak punya dasar yang kuat, saya yakin Bapak Ibu akan tergoda dan membiarkan anak-anak kita pindah menjadi mu'alaf. Mungkin ada orang-orang atau tetangga atau saudara kita yang tidak anggap apa, sama saja. Sekarang kita harus mulai berani berkata, tidak. Jangan ragu-ragu, mereka dengan luar biasa kok. Kenapa kita mesti takut? Kita baca di sini Bapak Ibu, itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan bla bla bla. Itulah sebabnya karena apa? Kalau Bapak Ibu membaca di ayat-ayat sebelumnya, begitu besar kasih karunia yang Allah berikan kepada dia. Dia jelaskan di ayat yang ke-12 di pasal yang kedua, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk warga Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijadikan, tanpa pengharapan, tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Kalau Bapak Ibu baca secara keseluruhan di situ, kenapa pas menganggap bahwa satu rutinitas itu lebih berbahaya? Karena apa? Tidak sadar bahwa sebenarnya iblis sudah menggerogoti kita. Kemarin di sekolah ada kami tampilkan Brandwood, bagaimana ini gadget ini menggerogoti otak kita, kebiasaan kita secara tidak sadar. Semuanya tidak sadar. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat di sini. Kenapa kita harus belajar panggilan orang rahasia, panggilan orang-orang bukan Yahudi? Siapa sih sebenarnya orang bukan Yahudi? Siapa yang masuk dalam orang-orang bukan Yahudi? Silakan tampilkan, bisa? Bukan. Satunya lagi, kalau tidak ada biar saya coba jelaskan di sini. Jadi orang Yahudi itu adalah orang yang bukan Yahudi, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Menjadi pertanyaan, apakah kita orang Yahudi? Bukan. Apakah orang Indonesia orang Yahudi? Bukan. Yahudi-Yahudian, iya. Tetapi kita bukan orang Yahudi. Tetapi kita bersyukur Bapak Ibu. Orang bukan Yahudi adalah bangsa-bangsa di luar keturunan Abraham. Ya, kita bersyukur. Sekali lagi, bangsa Yahudi adalah bangsa-bangsa di luar keturunan Abraham. Saya sering jelaskan kepada anak-anak muda. Keturunan Abraham, kita bukan keturunan Abraham dari garis keturunan Ishak. Kita adalah keturunan Abraham dari garis keturunan Ismail. Nah, bagaimana dengan bangsa Indonesia? Silakan ya. Secara umum mayoritas masyarakat Indonesia bukanlah keturunan secara biologis. Yang utama orang Indonesia
Indonesia berasal dari migrasi Austronesia dari Asia Timur melalui Taiwan dan Asia Tenggara, dan populasi Melanesia yang terjadi dalam beberapa gelombang puluhan ribu tahun yang lalu. Asal-usul utama Indonesia, ini Bapak Ibu bisa baca. Jadi kita bukan keturunan Abraham dari garis keturunan Ishak, tetapi kita keturunan Abraham dari garis keturunan Ismail. Kalau ditanya bagaimana kita, ya kita memang beda dengan mereka. Kita beda dengan saudara kita. Karena apa Bapak Ibu? Mereka yang dikorbankan itu Ismail. Di dalam Alkitab kita percaya yang dikorbankan itu Ishak. Dari sini saja kita harus bisa mempunyai prinsip kita beda, tidak sama. Semua jalan sama, tidak. Yesus satu-satunya jalan. Ini harus kita berani mengatakan itu. Kita melihat apa sih rahasia panggilan orang bukan Yahudi. Kita melihat bagian yang pertama, ayat yang ke-6, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turun menjadi ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, sekali lagi kita bukan ahli waris karena kita bukan keturunan dari Abraham, dari garis keturunan Ishak. Jadi sebenarnya kita bukan apa-apa lagi, bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Karena itu menjadi orang Kristen tidak boleh sombong dengan segala karunia, dengan segala apa yang kita miliki. Karena sebenarnya status kita sama-sama orang bukan Yahudi yang diberi kesempatan menjadi ahli waris. Kita buka di dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-17. Saya akan baca mulai ayat yang ke-12, Roma pasal 8. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatanmu, perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh sebab itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ini status kita. Kalau kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, berkat yang luar biasa bagi kita menjadi ahli waris yang sebenarnya kita bukan, tetapi oleh kemurahan Allah, oleh karunia Allah, oleh berkat Allah, kematian Yesus di kayu salib, sehingga kita menerima Roh Kudus di dalam hati kita. Kita yang tadinya bukan menjadi anak-anak Allah. Kalau kita sudah menjadi anak-anak Allah, Bapak Ibu, berarti kita mempunyai hak menjadi ahli waris. Ahli waris apa? Kerajaan surga, bukan ahli waris dunia ini, tetapi ahli waris kerajaan surga. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Anak-anak muda, yang anak sedikit saja anak muda di sini, Ayat, anak muda kan ya? Iya, muda dewasa ya. Ini Abel, itu semua yang muda-muda yang belum nikah. Ingat, kalian adalah ahli.
sampai ahli waris itu hilang karena kalian murtad. Karena lawan dari mualaf adalah murtad. Kalau di dalam kekristenan sudah menerima Yesus, memang dimungkinkan untuk tidak murtad, tetapi itu juga ada kemungkinan kecil untuk murtad. Kalau kalian sudah murtad, tidak akan ada pengampunan dosa. Yesus disalib hanya satu kali, makanya ini jangan main-main. Kan ada pujian, jangan jual Yesus hanya karena, ya kan? Jangan jual Yesus hanya karena. Bapak Ibu Saudara, bukankah ini hal yang luar biasa? Kita bukan orang Yahudi, tetapi kita sudah menjadi ahli waris. Yang kedua, rahasia panggilan orang bukan Yahudi. Yang kedua adalah menerima kekayaan Kristus. Ayat yang ke-8. Padamu yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia-Nya untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga. Kekayaan Kristus yang tidak terduga. Bapak Ibu, kembali kita akan melihat di dalam Efesus pasal 1 dulu, ayat yang ke-3 sampai yang ke-10. Saya tidak akan baca, tetapi saya akan lompat-lompat saja. Di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita berkat rohani di dalam surga. Inilah kekayaan Kristus, yaitu berkat rohani di dalam surga. Karena apa? Dia telah memilih, kemudian dia telah menentukan dengan kerelaan kehendaknya supaya terpujilah kasih karunia-Nya. Sebab di dalam dia, oleh darahnya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ayat 10, sebagai persiapan kegenapan untuk mempersatukan kita di dalam Kristus, sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam dialah kamu mendapat bagian yang dijanjikan. Jadi menerima kekayaan Kristus yang bagaimana? Bapak Ibu ingat, makanya dikatakan darah Yesus itu mahal, jangan dipermainkan. Darah Kristus itu mahal, sangat mahal, dibandingkan emas dan perak tidak ada apa-apanya. Karena ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, kita, Bapak Ibu, kalau alurnya Allah mengaruniakan, Allah memilih, Allah menentukan, kemudian setelah itu Bapak Ibu perhatikan di situ Allah mengampuninya. Setelah mengampuni Bapak Ibu, kita bersama-sama menjadi warga kerajaan. Bukankah ini satu kekayaan yang luar biasa? Makanya lagu yang jangan jual Yesus karena ini, jangan jual Yesus karena itu ya dan amin. Karena kekayaan Allah ini luar biasa, tidak ada di tempat lain, nggak ada. Saudara dipilih sebelum dunia dijadikan di dalam kitab Mazmur. Saudara ditenun dalam kandungan. Saudara belum tahu apa-apa, saudara sudah dipilih. Bukankah ini hal yang luar biasa? Jangan kita meremehkan darah Yesus Kristus. Jangan remehkan itu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, karena dengan kita menerima Yesus, ayat 13 kita dimantraikan, ayat 14 dikatakan itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Memang di saudara kita, oh di sana nanti yang laki-laki enak akan hidup memecahkan perawan-perawan surgawi, para apa nih? Bidadari, dahatan tuh mau